Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku seorang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini kita diingatkan kerendahan hati itu apa? Ya, yang pertama adalah kita menjadi seorang sombong, bukan rendah hati. Kalau kita mulai berpikir seorang berhak, kalau kita mulai meninggikan diri kita lebih dari yang sesungguhnya. Kalau anak sudah mulai merasa lebih besar dari orang tuanya, yang kalau secara pendidikan cuman SD, nah sekarang dia sudah selesai S3 dan dia merasa lebih besar, lebih tinggi dari orang tuanya. Dia lupa bahwa pada saat dia masih kecil gak bisa hidup tanpa pemeliharaan atau pendampingan orang tuanya. Jadi semua yang dia punya itu karena orang tuanya. Nah, pada saat kita mulai lupa atau meninggikan diri daripada yang kita sesungguhnya, nah kita merasa sombong. Kalau itu gak bisa dilakukan oleh anaknya kepada orang tua, apalagi kita terhadap Allah. Karena Allah itu dia pemilik semua yang kita punya. Jadi gak mungkin kita bisa bersombong-sombong terhadap Allah. Nah, itu satu cara, satu alasan mengapa orang itu menjadi seorang sombong. Tetapi ada juga kesombongan di mana kita terlalu merendahkan diri. Maksudnya kita menganggap kesalahan kita besar sekali, lebih besar dari kebaikan dan kebelas kasihannya Tuhan. Itu juga satu sifat kesombongan. Ada beberapa orang yang mungkin merasa sudah sangat berdosa, sangat bersalah, jadi mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Mereka agak merasa pantas dan layak untuk datang kepada Dia. Nah, itu bedanya yang pemungut cukai ini. Memang dia sadar bahwa dia seorang berdosa, tapi gak lari dari Allah. Dia tetap datang. Dia gak berani untuk menengadah Tuhan, tapi tetap dia datang. Nah, itu yang penting juga. Jangan sampai kita juga terlalu mengucilkan diri, karena di dalam kita ada nilainya yang dikasih oleh Allah, yang gak bisa hilang betapapun kita bersalah, berdosa. Itu gak hilang, tetap ada. Nah, dengan itu kita datang kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan pada saat kita minta maaf, dimaafkan. Sudah beberapa kali ada seorang
yang karena mengakui dosanya dalam sakramen pengakuan dosa, yang bertanya, apakah Tuhan bisa memaafkan saya? Jawabannya adalah tentu saja bisalah. Karena kesalahan kita kecil kok kalau dibanding kebaikan dan kebelas kasihannya Tuhan. Amin.